Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pada bab ini kita akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan setelah mempelajari bab 4 ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Ada dua subpokok bahasan dalam bab 4 ini. Yang pertama adalah hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, yang berlangsung dari tanggal 5 Juli 59 sampai dengan 11 Maret 1966. Dengan keluarnya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dan kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja. Dan bentuk negara pada periode ini adalah negara kesatuan. Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan adalah presidensial. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa penyimpangan pada periode Orde Lama ini. Yang pertama adalah Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu karena berselisih pendapat mengenai RAPBN dengan DPR. Presiden menggantikannya dengan membentuk DPR GR atau DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR dengan Presiden kedudukannya sejajar dan Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden merupakan mandataris MPR. Ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 bahwa masa jabatan Presiden hanya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Penyimpangan berikutnya adalah membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Yang kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut dengan Trisila, yaitu sosio-nasionalis, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Nah, kemudian dari Trisila ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut dengan Ekasila atau gotong royong. Nah, kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966 yang diawali dengan terjadinya pembentukan G30S PKI. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan dengan
kekuatan baru yang kita kenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Maka mulailah babak baru, yaitu persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada periode ini, bentuk negara itu adalah negara kesatuan, kemudian Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Seperti rezim-rezim sebelumnya atau pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Orde Baru juga memiliki kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh Orde Baru salah satunya adalah pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Perkembangannya ini sangat tinggi sekali, dari $70 Amerika pada tahun 1968 dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Ini sangat tinggi sekali. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu pulau yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura ke pulau yang penduduknya yang jarang seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kemudian suksesnya program keluarga berencana, yaitu dengan slogan cukup 2 anak, laki perempuan sama saja. Ini merupakan program yang mendapatkan apresiasi dari dunia internasional karena keberhasilan daripada Orde Baru dalam menerapkan keluarga berencana. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga sukses di bidang memerangi buta huruf. Jadi ini kelebihan daripada zaman Orde Baru. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru, dalam beberapa hal terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Orde Baru menyatakan dirinya adalah tatanan pri kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan konstitusional. Dan yang paling menonjol di dalam pemerintahan Orde Baru ini adalah kita lihat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu adalah penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33, di mana praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Kemudian di bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga legislatif, di mana presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan legislatif. Sehingga pemerintahannya bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan satu sistem komando. Tidak ada kebebasan berpendapat atau mengkritik jalannya pemerintahan. Sehingga praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN biasa terjadi, yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya, mohon maaf, ini adalah bidang hukum ya. Di bidang hukum, bukan politik. Di bidang hukum, peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi yang sangat besar membatasi kekuasaan presiden. Tetapi di masa Orde Baru kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang-orang tertentu demi kepentingannya atau sesuai dengan kepentingannya. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Nah, segala penyimpangan yang
terjadi tadi mengakibatkan negara Indonesia terjerumus pada suatu keadaan krisis yang dimulai dengan krisis ekonomi, kemudian sampai puncaknya krisis multidimensional. Nah, kondisi yang mencemaskan inilah yang membangkitkan gerakan reformasi untuk menumbangkan rezim otoriter. Nah, maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan sebagai gantinya adalah Wakil Presiden kala itu B.J. Habibie diangkat atau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Nah, demikian sahabat pembelajar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat.